Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem pencernaan atau organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Baik, kita coba mulai di sini. Dalam sistem pencernaan manusia, kita akan lihat ada mulut, kemudian ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan juga anus. Proses pencernaan makanan pun terjadi dua cara, yaitu proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan enzimatis. Baik, kita lihat di sini. Di sini ada bagian pencernaan. Di sini pertama adalah mulut, kemudian kerongkongan, lalu lambung, kemudian usus halus dari sini, kemudian ada usus besar ini, lalu dilanjut dengan anus sini. Selanjutnya, proses pencernaan yang pertama yaitu melalui mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi, di mana pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim amilase, peptilain, dan juga enzim maltase. Selanjutnya, kita lihat di sini gigi terdiri dari mahkota gigi, leher gigi, akar, dan seterusnya. Kemudian ada juga email, dentin, pulpa, dan centrum. Di sini ada bagian-bagian gigi. Bagian-bagian gigi juga kita ketahui dalam proses pencernaan secara mekanik. Bagian-bagian ini sangat berpengaruh sekali. Lanjut. Di dalam mulut juga terdapat lidah, di mana lidah akan merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Selanjutnya, di dalam mulut juga ada yang namanya kelenjar parotis, kelenjar submarotis, dan kelenjar lainnya, kelenjar sublingualis. Selanjutnya, setelah makanan dihancurkan secara mekanik dan enzimatis di dalam mulut, maka makanan masuk ke dalam kerongkongan sebelum mencapai lambung. Kerongkongan ini kita akan mendapatkan sebuah gerakan yang namanya gerakan peristatik, yaitu gerakan meremas-remas makanan sampai menuju ke dalam lambung. Nah, inilah gambaran lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung, di mana ketika makanan itu dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung, dan juga terjadi pencernaan secara kimiawi melalui enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga asam klorida atau HCl yang berfungsi memecah protein serta melawan virus bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan.
Dari lambung, ya ini lambung ya, masih lambung, kita masih lambung. Di lambung juga terdiri dari 4 bagian, yaitu kardiak, fundus, badan lambung, pilori atau ujung akhir lambung. Di sini fundus bagian atas dari lambung, kardiaknya bagian yang dari esofagus menuju kepada lambung di sini. Kemudian disinilah badan lambung dan juga pilorus, yaitu akhir dari proses pencernaan pada lambung yang akan masuk menuju usus halus. Selanjutnya, dalam usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, usus penyerap ilium. Di usus halus ini, makanan di dalam usus halus ini, ya, di dalam usus halus ini makanan diproses kembali secara kimiawi yang dibantu oleh enzim dari pankreas, empedu, dan hati seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Selanjutnya, sinilah bagian-bagian dari usus 12 jari, di mana dalam usus 12 jari ada yang namanya dibantu oleh cairan empedu yang tadi dibilang, yang berperan dalam proses pencernaan lemak. Selanjutnya, jejunum fungsinya untuk penyerapan karbohidrat dan protein. Sedangkan ilium berfungsi untuk penyerapan vitamin B12, garam empedu, dan apapun nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Jadi di sini di ilium ini, usus penyerapan yang tidak diambil oleh usus kosong atau jejunum, dia diambil oleh usus penyerapan ilium. Selanjutnya, setelah dari usus halus, makanan akan menuju ke usus besar atau kolon. Pada orang dewasa memiliki panjang sekitar 1,5 meter dan berperan dalam proses penyerapan cairan dan garam serta pembentukan feses. Juga dalam usus besar ini terjadi yang namanya pembusukan, sehingga setelah pembusukan, sisa-sisa makanan ini akan dirubah menjadi kotoran atau feses ya. Selanjutnya, setelah makanan baik, inilah bagian akhir di mana pada proses sebelumnya makanan sudah mencapai usus besar. Nah, di dalam usus besar makanan akan menuju ke dalam rektum, bagian akhir dari saluran pencernaan, dan juga anus, yaitu bagian yang dapat mengeluarkan zat-zat sisa dari hasil pencernaan. Jadi, atau bisa dibilang kotoran. Jadi seperti itulah perjalanan makanan mulai dari mulut sampai ke anus. Demikian persentase atau video yang saya sajikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.